Sangat disayangkan, sangat disayangkan tidak ada komisioner Bawaslu menghadiri acara yang sangat penting ini. Yang terkait stakeholder apabila diundang untuk mengikuti persiapan penyelenggaraan pemilu, marilah kita hadir bersama. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir menggelar forum grup diskusi kampanye dan zona pemasangan alat peraga kampanye pemilu 2024. Kegiatan diikuti oleh Ketua KPU Samosir Vincentius Sitinjak, Bupati Samosir diwakili Asisten 1 Pemkab Samosir Tunggul Sinaga, Kasdim Kodim Tarutung, Kasat Intel Polres Samosir serta Kasidatun Kejari Samosir dilakukan pada hari pertama kampanye, Selasa tanggal 28 November tahun 2024. Asisten 1 Pemkab Samosir menyayangkan ketidakhadiran satupun komisioner Bawaslu Samosir pada acara yang dianggap penting untuk mewujudkan kampanye yang damai dan berkualitas pada pendidikan politik warga Kabupaten Samosir. Bagaimana pengaturannya sehingga tidak menjadi sebuah pergesekan antar partai politik? Terima kasih. Kalau zona itu udah ditetapkan Pak pada tanggal 23 kemarin dan langsung kita sosialisasikan Kepada partai politik dalam bentuk acara rakor. Ya. Di sana sudah detail per desa titik-titik mana yang bisa ditempelkan APK-nya, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita himbau juga kepada partai politik mengenai spesifikasi APK-nya itu agar ditaati, karena kalau di luar itu konsekuensinya nanti akan berhadapan dengan upaya penertiban dari pengawas, lembaga pengawas, kira-kira seperti itu. Bagaimana mengatur supaya antar partai politik itu tidak terjadi gesekan? Kalau masalah pergesekan saya kira memang komunikasi yang diperkencang. Jadi sejauh ini untuk memasuki hari pertama ini kita udah lakukan 3 kali pertemuan Pak, dengan partai politik. Dan umumnya baik-baik saja, komunikasinya baik-baik saja. Jadi contohnya kemungkinan adanya pergesekan itu berkaca dari yang lalu-lalu, misalkan menimpa milik partai lain. Nah, ini juga udah jadi poin-poin pembahasan kita selama ini. Apa yang menurut Anda potensial dari persoalan dalam persoalan pemasangan alat peraga kampanye ini ke depan? Saya kira hanya persoalan kelalaian dan bisa dikatakan pelanggaran ringan ya Pak ya. Mungkin ketidaktahuan aja. Makanya untuk mengantisipasi itu zona kampanye dan selengkapnya materi-materi yang tertuang di PKPU udah kita kirimkan sebenarnya kepada partai politik. Terkait tentang logistik, apa saja yang saat ini yang sudah sampai di KPU Samosir? Dari logistik ada 2 tahap ya. Kertas suara itu di tahap kedua dan masih dalam proses pencetakan, tapi yang sudah sampai yang lebih awal itu karena terkait jumlah TPS dan sebagainya, kotak suara, kemudian biliknya, kemudian alat-alat yang dibutuhkan untuk itu berupa stiker dan tinta. Ya. Berarti itu tahap pertama. Ya. Nanti logistik berikutnya itu di tahap kedua. Targetnya KPU Pusat itu per Desember bisa kita terima 100%. Baik. Sebagai bagian daripada Sentra Gakumdu, penegakan hukum terpadu, apa saja yang menjadi tugas kewenangan Gakumdu nanti pada pemilu 2024 nanti? Jadi poinnya Gakumdu ini kan merupakan gabungan tim pengawasan yang leading sektornya itu tentu Panwaslu kabupatennya. Jadi di situ ada penyidiknya dari kepolisian, penuntut umumnya dari Kejari Samosir. Jadi begitu ada laporan atau bahkan temuan tim pengawasan, termasuk tim pengawasan yang di kecamatan terkait adanya pelanggaran pemilu ataupun khususnya terkait dengan kampanye, itu dapat dilaporkan ke Bawaslu. Berarti ini terkait tentang pidana pemilu ya Pak ya? Iya. Nanti disaring di sana. Iya. Nanti Bawaslu Gakumdu yang menyaring apakah ini masuk kategori tidak pidana pemilu atau administrasi dan lain sebagainya. Nanti dari apa sana saja kira-kira pidana pemilu ini Pak yang sering? Pidana pemilu tentu yang sering itu politik uang, money politik. Kemudian terkait dengan pelanggaran-pelanggaran pada masa kampanye itu rentan, karena pada masa kampanye ini kan pihak-pihak lain pun kan saling bisa melihat
Jadi begitu dilihat ada hal-hal yang melanggar, biasanya melaporkan. Yang satu pun dilihat ada yang tidak sesuai aturan, melaporkan. Baik. Tentu kami menyampaikan kepada peserta pemilu untuk percaya kepada penyelenggara pemilu. Karena kita akan benar-benar menangani setiap pelanggaran pemilu dengan benar. Tentu nanti setiap laporan itu kan diuji. Apakah memenuhi unsur, alat buktinya apa, nanti kita lihat. Baik, terakhir mungkin closing statement untuk pemilih dan peserta pemilu dari Kejari Samosir. Nah, untuk peserta pemilu dan sekaligus kepada penyelenggara pemilu, mari melakukan penyelenggaraan pemilu atau mengikuti pemilu ini sesuai dengan aturan. Sudah jelas aturannya, kita pahami, kita laksanakan. Kemudian untuk penyelenggara pemilu itu harus berlaku adil, fair. Patokannya apa? Patokannya adalah aturan. Sudah ada semua aturannya. Jadi kita tegas tapi terukur sesuai dengan aturannya agar tercipta pemilu yang damai, tidak menjadi tercipta perpecahan di masyarakat. Dan kita mendapatkan wakil-wakil rakyat ataupun dan pemimpin-pemimpin yang memang diinginkan oleh masyarakat. Selamat siang, Asisten 1 Pemkab Samosir. Selamat siang, Pak Tenggang, Horas. Iya, yang mau kami konfirmasi Pak Asisten, pertama bagaimana komitmen daripada Pemkab Samosir untuk menjunjung tinggi netralitas para ASN dan memastikan bahwa ASN di Samosir tidak berpolitik. Baik, terima kasih Pak Tenggang. Jadi memang kami dapat informasikan kembali bahwa komitmen pemerintah Kabupaten Samosir secara tegas itu untuk menegakkan netralitas. Di dalam celah-celah pertemuan, Bapak Bupati Samosir juga sudah menegaskan ini beberapa kali. Yang terakhir adalah dalam kegiatan forum koordinasi pimpinan daerah di 4 Dapil. Bapak Bupati secara tegas menyampaikan informasi bahwa netralitas dalam menjelang pemilihan umum tahun 2024 itu harus mutlak ditegakkan. Seperti itu. Pak Asisten, seperti kita ketahui ada beberapa baik itu level kepala dinas maupun level kepala bidang di pemerintahan Kabupaten Samosir yang istrinya atau suaminya atau anaknya mungkin yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif di Kabupaten Samosir dan mempunyai pengaruh karena sebagai kepala dinas maupun kepala bidang. Bagaimana Pemkab Samosir memastikan para keluarga calon legislatif tersebut tidak menggunakan pengaruh kekuasaannya untuk mendorong orang-orang yang di bawah naungannya untuk memilih keluarganya? Baik, terima kasih Pak Tenggang. Jadi tadi di dalam fokus group discussion juga sudah secara jelas disampaikan bahwa ASN, PNS termasuk bagian daripada keluarga. Jika ada memang dari keluarga itu mencalonkan baik itu suami atau istri atau anak, maka sepanjang tidak menggunakan atribut fasilitas pemerintah itu tidak jadi masalah. Tetapi kalau memang apalagi di masa-masa kampanye saat ini, hari ini mulai, tentu saja itu sudah melanggar aturan PKPU nomor 7 tahun 2017. Nah, sesuai dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, katakanlah dari beberapa keluarga atau salah satu suami istri atau anak yang menjadi calon, itu sesuai dengan tingkatan-tingkatan pelanggarannya akan ada sanksi diberikan. Baik, apakah ada surat edaran khusus dari Pemkab Kabupaten Samosir untuk menindaklanjuti pernyataan Bapak itu? Benar, jadi itu nanti merujuk kepada pemerintah atasan, kita menunggu. Mekanismenya seperti itu, ada dulu surat edaran dari pemerintah pusat, turun kepada surat edaran pemerintah provinsi, baru nanti kita buat surat edaran kabupaten. Termasuk surat edaran supaya para ASN tidak melakukan simbol-simbol jari ke depannya sehingga saya akan mengisyaratkan dukungan kepada partai atau calon tertentu. Benar Pak Tenggang. Jadi itu tidak diperkenankan menggunakan simbol-simbol karena
pemilu, peserta pemilu ini ada nomor-nomor urut daripada parpol tersebut, apalagi calon presiden itu. Saya kira itu dengan tegas tidak boleh menggunakan simbol-simbol tersebut. Baik, Bupati Samosir adalah kader Nasdem, Wakil Bupati adalah kader Demokrat. Bagaimana nanti pemerintah kabupaten berupaya untuk pemimpin kepala daerah ini untuk tidak memakai fasilitas negara ketika melakukan aktivitas partai politiknya? Baik, Pak Tenggang, hal ini tentu saja memang yang paling memiliki tanggung jawab penuh sesuai dengan institusinya adalah Badan Pengawas Pemilu. Saya kira akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Batas-batas menggunakan fasilitas negara itu saya kira dengan tegas itu bisa disampaikan. Tentu kita akan koordinasikan dengan KPU bersama dengan Bawaslu. Tindakan apa, pelanggaran apa yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas. Baik. Nah, tadi Bapak menyinggung Bawaslu dan juga tadi pada pertemuan tadi Bapak juga sedikit agak kecewa taruh mukanya dengan ketidakhadiran Komisioner Bawaslu pada kegiatan yang penting ini terkait tentang zona kampanye. Bagaimana Bapak melihat ketidakhadiran Komisioner Bawaslu pada kegiatan ini? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik ini Pak Tenggang. Kami hanya bisa berpendapat apakah agenda fokus grup discussion sosialisasi penetapan alat peraga kampanye ini sebelumnya sudah dikoordinasikan dengan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Samosir. Katakanlah undangan itu paling tidak sudah disampaikan 2-3 hari sebelumnya, sehingga ada koordinasi. Komisioner Bawaslu bisa menghadiri salah satu komisionernya. Kira-kira begitu. Memang sangat disayangkan tidak ada komisioner Bawaslu menghadiri acara yang sangat penting ini. Demikian. Kalau memang undangan sudah hadir tapi tidak hadir, Bapak menyayangkan itu ya? Sangat disayangkan. Baik, apa himbauan Bapak ke depan kepada para penyelenggara? Harapannya adalah kalau ada pertemuan, masih ada nih event-event ya sosialisasi sampai pada tanggal 10 Februari 2024 nanti kegiatan-kegiatan tahapan penyelenggaraan pemilu masih dilaksanakan oleh Komisioner KPU. Harapannya maka semua kita yang terkait stakeholder apabila diundang untuk mengikuti persiapan penyelenggaraan pemilu, marilah kita hadir bersama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Tunggul Sinaga Horas.